Muslim Salaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adhanallahu wa iyyakum minan nar. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Ta'ala, di mana di hari ini yang merupakan tanggal 3 Zulhijjah 1443 Hijriah, marilah senantiasa kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkhusus di hari-hari yang mulia ini. Diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dari sahabat Abdullah ibn Abbasin radhiyallahu anhuma, beliau menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyam al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil ashr." Tidak ada hari-hari di mana amalan saleh yang dilakukan di dalamnya lebih Allah cintai daripada apa yang dilakukan di hari yang 10 ini, yakni 10 Dzulhijjah, awal Dzulhijjah. Maka sahabat bertanya, walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah, apakah seandainya pun jihad fi sabilillah tidak lebih Allah cintai wahai Rasul? Maka beliau menjawab, la walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' min dzalika syai'. Kecuali seorang yang dia keluar berperang di jalan Allah dengan mengorbankan jiwa dan hartanya, dan tidak satupun dari itu semua kembali, maknanya dia gugur dalam medan pertempuran melawan orang-orang kafir dengan jihad yang syar'i, dengan jihad yang dibenarkan oleh syariat.
Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di nomor hadis 926. Maka kita berharap semoga duduknya kita di pagi hari ini merupakan amalan soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang senantiasa diberikan keikhlasan niat dan tujuan, serta sesuai dengan tuntunan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, karena dua perkara inilah syarat diterimanya ibadah. Ikhwani fiddin, akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Di pagi hari ini yang merupakan pekan pertama, yang seyogianya merupakan jadwal beliau Al-Ustadz Maimun hafizahullah ta'ala, namun karena beliau uzur, maka kita diminta untuk memanfaatkan waktu yang ada untuk mengisi pelajaran sebagai ganti daripada pekan yang lalu yang seharusnya merupakan jadwal kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menambahkan pada kita ilmu yang bermanfaat, yang nantinya membuahkan amalan soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dalam kesempatan kali ini, di mana pada ta'lim kita rutinitas sebelum corona, sekitar kurang lebih hampir 3 tahun yang lalu, dengan menggunakan panduan Risalah fi Dima'i Tabi'iyah lin Nisa, mengenai darah yang biasa keluar dari kaum wanita. Dan kita terhenti dalam pembahasan haid. Hanya saja di sini memandang bahwasanya banyak di sana sebagian ummahat atau akhwat atau bahkan ikhwah yang walhamdulillah dengan hidayah dari Allah semata, dan juga barakallahu fikum dengan pertimbangan bahwasanya ilmu agama tidaklah mengenal yang namanya kadaluarsa atau yang lainnya. Akan tetapi yang namanya ilmu agama adalah suatu kemuliaan yang autentik datang dari Allah dan Rasulnya dan memiliki relevansi keberlakuan di setiap zaman dan masa. Bahkan dengan hilangnya ilmu agama merupakan kerugian dan musibah yang besar akan menimpa umat ini. Maka dari itu, sebelum kita melanjutkan risalah ini, sedikit kita mengkaji tentang untuk apa dan sejauh mana kita belajar. Ikhwani fiddin, akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Adalah beliau Fadilatul Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu ta'ala memberikan nasihat kepada kita untuk kita terus senantiasa meniti jalan salafun saleh, pendahulu kita yang saleh, yakni Nabi dan para sahabatnya, di mana mereka adalah generasi yang telah Allah rekomendasi menjadi penghuni surga. Dan demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merekomendasi sebaik-baik generasi. Allah menyatakan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat yang ke-100, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa'ada lahum jannatin tajri tahtahal anhar. Al-ayah. Dan orang-orang yang terdahulu
Lagi pertama-tama masuk Islam para sahabat dari kalangan Muhajirin dan Ansar. Dan orang-orang yang datang setelahnya yang mengikuti mereka dengan baik. Maka Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho Allah sebagai Rabb-Nya. Allah telah sediakan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Allah merekomendasi dalam ayat ini golongan yang akan masuk surga adalah para sahabat Nabi. Dan mereka yang ingin masuk ke dalam jannah adalah dengan diilhaqkan walladzina taba'uhum biihsan. Orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Dikarenakan para sahabat Nabi adalah sebaik-baik generasi yang Allah keluarkan di umat Nabi Muhammad SAW ini. Sebagaimana hal tersebut dinyatakan Rasulullah SAW. Khairukum qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik kalian adalah generasiku, yakni para sahabat. Kemudian yang setelahnya langsung para tabi'in, kemudian yang setelahnya langsung yakni tabi'ut tabi'in. Diriwayatkan dalam riwayat yang lainnya dari Abdullah ibn Mas'udin radhiyallahu anhu. Tsumma ya'ti min ba'dihim khulufun. Kemudian datang setelahnya generasi-generasi berikutnya yang mereka yashhaduna walam yastashhadun. Mereka mudah bersaksi padahal tidak dimintai persaksiannya. Yaquluna ma la yaf'alun, mereka membicarakan berkata sesuatu yang tidak mereka lakukan. Wa yaf'aluna ma la yu'marun, mereka melakukan apa yang mereka tidak diperintahkan. Generasi-generasi yang mereka jauh dari tuntunan yang hak, yang mereka berbicara tanpa ilmu, yang mereka mengetahui ilmu namun tidak mau melakukan dan mengikuti ilmu, yang Rasulullah SAW mensifatkan yaquluna ma la yaf'alun. Mereka mengatakan sesuatu yang tidak mereka lakukan, maknanya mereka tahu ilmunya namun tidak mau mengikuti. Wa yaf'aluna ma la yu'marun, mereka mengerjakan sesuatu yang tidak diperintahkan, maknanya mereka itu tidak memiliki ilmu. Beramal dengan hawa nafsu dan sebagainya. Di mana Rasulullah SAW telah memberitakan di dalam hadisnya yang sahih tentang keadaan sebelum hari kiamat. Min asyrati sa'ah an yurfa'al ilmu wa yunsyarul jahlu. Di antara tanda hari kiamat akan diangkatnya ilmu agama dan disebarkan yang namanya kebodohan. Diangkat ilmu agama, diterangkan beliau Fadilatul Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, ini ada 3 tahapan. Ilmu agama Allah angkat dari muka bumi ini dengan 3 tahapan. Di mana Rasulullah SAW menyatakan innallaha la yaqbidul ilma minal ibadi intiza'an walakin yaqbiduhu biqabdil ulama. Sesungguhnya Allah tidaklah mencabut ilmu dari hamba-hambanya sekali cabut, akan tetapi Allah cabut dengan diwafatkannya para ulama. Fa idza lam yabqa 'alimun ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Kalau sudah tidak Allah sisakan seorang alim pun, maka manusia akan menjadikan tokoh-tokoh dan pemimpin mereka orang-orang juhal yang tidak tahu ilmu agama. Fa'aftau, mereka pun meminta fatwa, hukum dan sebagainya. Fasu'ilu, mereka bertanya, fa'aftau bi ghairi ilmin.
maka mereka pun berfatwa tanpa ilmu, fadallu wa adallu, sesat dan menyesatkan. Maka diterangkan Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, beliau adalah salah seorang anggota ulama kibar hafizahullah, bahwasanya bentuk qabdil ilmil awal yang pertama adalah bimautil ulama, dengan diwafatkannya para ulama. Betapa banyak di masa-masa kemarin adanya wabah corona, Allah mewafatkan para ulama kita hingga akhirnya berkurang perbendaharaan ilmu dan ulama yang ada. Demikian pula dicabutnya ilmu agama dari hamba-hamba Allah, bentuk yang kedua, yakni ayyarfa'a khasyatallahi min qulubil ibad. Dicabutnya sifat khasyah dalam hati-hati hamba. Apa itu sifat khasyah? Yaitu rasa takut kepada Allah dengan sebab orang tersebut memiliki ilmu agama. Maka dengan rasa takut yang didasari ilmu tadi, dia akan melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan, yang maknanya ilmunya berbuah dengan amalan. Karena itulah hakikat para ulama. Seorang dikatakan alim kalau dia menggabungkan antara ilmu dan amalan. Maka akan Allah cabut rasa khasyah dari hatinya. Dikala para ulama mereka yang rabbani memiliki ilmu dan mengamalkannya dicabut, maknanya pula dikurangi yang namanya khasyah. Dan bahkan tinggal disisakan orang-orang yang mungkin mereka memiliki ilmu, namun sekedar arif, orang yang tahu, wawasan, tidak mengamalkan. Sementara Allah mengatakan dalam surat Fatir ayat yang ke-28, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya hanyalah yang memiliki sifat khasyah kepada Allah, yaitu berilmu sehingga ilmunya membuahkan amalan soleh. Dia ikuti dari kalangan hamba-hambanya hanyalah para ulama. Akan dicabut dari hati hamba sifat khasyah. Kalaupun ilmu sampai kepada mereka, dikala khasyahnya tidak ada, maka ilmu itu na'udzubillah tidak bermanfaat. Bahkan betapa banyak Allah menjadikan seorang hamba sesat, menyimpang dalam keadaan dia memiliki ilmu. Yang mana itu semua disebabkan karena hilangnya khasyatul qulub. Rasa takut yang ada di dalam hatinya yang menjadikan dia menginginkan keridhaan Allah. Dan disebabkan karena dia mengikuti hawa nafsunya. Allah menyatakan dalam Al-Quran, afara'aita manittakhadha ilahahu hawah fa'adallahu Allahu ala ilmin fakhatama ala qalbihi waja'ala ala basarihi ghishawah. Allah menyatakan dalam surat Al-Jaziyah, bagaimana pandanganmu kepada mereka orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah, sesuatu yang dia agungkan dan dia ikuti. Hawa nafsu adalah segala sesuatu selain ilmu. Akalnya, kehebatannya, pemahamannya yang menyimpang dari ilmu. Nah, ini semuanya hawa nafsu. Orang-orang yang Allah jadikan hawa nafsunya sebagai ilah yang dia ikuti, dia agungkan. Bagaimana pandanganmu terhadap mereka yang Allah jadikan dengan sebab dia tidak mau mengikuti ilmu, adallahullahu ala ilmin.
Allah sesatkan dia dalam keadaan dia memiliki ilmu. Na'udzubillah. Wa khatama ala qalbihi, maka Allah tutup hatinya. Wa ja'ala ala basarihi syawah, dan Allah jadikan dalam basirahnya, pandangan dia yang murni, yang suci, ada penghalang. Sehingga diterangkan kayak apapun, dijelaskan kayak apapun, ditunjukkan bukti-bukti yang nyata, tidak akan bisa paham. Nah, inilah dicabutnya ilmu agama jenis kedua. Dan yang ketiga, diterangkan beliau hafizahullah, adalah bentuk diangkatnya ilmu agama bi an yurfa'al masahif, bi an yurfa'al ayat minal masahif wal qulub, diangkatnya yakni ayat-ayat Al-Quran dari mushaf yang ada dan dari dada-dada manusia yang dihafal. Itu adalah akhir nanti di akhir zaman, mendekati hari kiamat, sebagaimana hadis Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhuma. Sehingga inilah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, adalah diangkatnya ilmu agama memiliki tahapan-tahapan. Maka dari itu marilah kita menjalankan wasiat salafun salih, di mana beliau sahabat Abdullah ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi yang mulia, telah berwasiat kepada kita, ta'allamul ilma qabla ayyuqbat, maka belajarlah, carilah ilmu agama sebelum ilmu itu dicabut. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dikala kita telah mengetahui dicabutnya ilmu agama ada 3 tahapan. Di antara tahapan pencabutan ilmu adalah diangkatnya khasyatul qulub, rasa takut yang ada di dalam hati orang yang telah memiliki ilmu. Ternyata punya ilmu belum tentu jaminan. Nah, karena tadi diangkatnya khasyah. Maka dari itu, di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diamalkan. Walaupun sedikit membuahkan amalan, sudah itu bermanfaat. Nah, dan beliau berdoa, wa a'udzubika min ilmin la yanfa', dan aku berlindung padamu ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu yang tidak melahirkan khasyatul qulub, yang mungkin hanya menjadikan ilmunya sebagai tujuan mencari dunia. Sehingga beliau menyatakan dalam doanya pula, wala taj'alid dunya mablagha ilmina, janganlah engkau jadikan dunia sebagai mablagh, tujuan puncak dari ilmu agama, sekedar mencari dunia. Rasulullah berlindung dari hal ini. Wala taj'alid dunya mablagha ilmina. Naam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Beliau Fadilatul Syekh Shalih Fauzan hafizahullah menerangkan kepada kita, di mana tegak dikala yani barakallahu fikum, keadaan hampir diputar balikan, yang benar digambarkan suatu kesalahan, yang salah malah dijadikan sebagai pegangan. Mulailah berbicara di sana orang-orang yang tidak mengetahui al-haq dengan yakin, atau mereka mengetahui namun tidak mengikuti. Maka beliau hafizahullah ta'ala menyatakan bahwasanya dikala mulai munculnya
hal yang seperti ini, maka barakallahu fikum, tata'akkadu 'alal muslim, sangat ditekankan bagi seorang muslim an yatadarasa ilmu salafus salih, untuk selalu mempelajari ilmu salafus salih. Apa ilmu mereka? Yani kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar. Di antara yang menjadi ciri manhaj ataupun dakwah salafus saleh adalah mereka betul-betul mengagungkan majelis ilmu. Karena yang paling pokok adalah bagaimana kita bisa beramal seperti amalannya salafus saleh dengan dasar ilmu. Ini yang paling pokok. Oleh karena itu, bukanlah yang paling pokok sekedar menisbahkan dirinya kepada salafus saleh. Sehingga beliau menyatakan, bahwasanya al-mas'alah mahiyya mas'alatun disabilil ismi faqat. Permasalahannya yang paling pokok bukanlah sekedar permasalahan mau menisbahkan diri pada nama semata. Saya mengikuti salafus saleh. Akan tetapi intisab wa haqiqah la yumkinu hadza illa bil ilmin nafi' wal inayatu bil dirasah. Maka penisbatan diri dan hakikat dia orang yang mengikuti tidaklah akan terwujud kecuali dengan ilmu yang bermanfaat. Dia pelajari dan dia amalkan. Wal inayatu bidirasah, dan dia perhatian terus dengan mempelajari dan mempelajari. Walihada tajidunal ulama. Oleh karena itu engkau mendapatkan para ulama, mereka gigih untuk mendakwahkan dakwah untuk kembali kepada manusia kepada adillah, kepada jalan yang hak. Wa allafu fiha mutawalat, menyusun kitab-kitab yang luas. Wa muhadarat li dirasati madhhabis salaf, dan membuka muhadarah, yakni pidato-pidato yang menerangkan pentingnya belajar kembali kepada manhaj salaf dan berpegang teguh serta berjalan di atasnya. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah nasihat beliau, di mana beliau menyatakan bahwasanya seorang yang menisbahkan diri kepada jalan yang hak namun menyepelekan mempelajari ilmu yang ada pada mereka, terkhusus dalam bab akidah ataupun manhaj mereka, ini adalah sangat berbahaya. Kenapa? Karena al-intisab, penisbatan diri tanpa ilmu, ini mudaratnya akan lebih besar. Karena dia akan melakukan suatu amalan yang disangka oleh manusia itu termasuk bagian dari ajaran madhab salafus saleh. Yang menjadikan dicelanya Islam, dijadikan na'udzubillah, dicemoohnya sunnah dengan sebab orang yang tidak mau belajar terhadap manhaj salafus saleh. Di mana manhaj salafus saleh itu satu, yaitu menjadikan segala sesuatunya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Baik dalam ibadah, baik dalam muamalah, baik dalam khilafat, perselisihan-perselisihan yang ada, atau dalam segala urusan kehidupan dia, mengembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah.
di mana Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an sebagai tibyanan likulli syai', menjelaskan segala sesuatu. Tidak ada satu perkara yang tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an, namun pasti semuanya ada penjelasannya. Hanya saja penjelasan tersebut kadangkala dipahami oleh mereka yang berilmu dan tidak dipahami oleh mereka orang yang tidak mengetahui. Oleh karena itu kewajiban kita bertanya kepada orang yang berilmu untuk bisa menempatkan dan memahami ayat-ayat yang ada. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hal yang paling membedakan antara dakwah yang dibangun di atas manhaj salafus saleh dan selainnya adalah mereka akan menjadikan konsekuensi dari wala wal bara, cinta dan kasih sayang, serta berlepas diri dan mengingkari dan membencinya adalah dengan dasar konsekuensi Al-Quran dan Sunnah. Adalah dengan dasar konsekuensi Al-Quran dan Sunnah. Karena itulah yang Allah perintahkan dalam Al-Quran. Haddul fasil, perbedaan yang pokok yang membedakan antara manhaj salafus saleh dan yang lainnya adalah di sana orang-orang yang memegang dan mengikuti jalannya para sahabat, menjadikan wala wal bara mereka, cinta, kasih sayang dan loyalitas mereka serta poros segala sesuatu yang ada pada mereka adalah dengan kembali kepada Alkitab was Sunnah, Al-Quran dan Sunnah. Disitulah mereka membangun kecintaan satu dengan yang lainnya karena mencocoki Al-Quran dan Sunnah. Dan mereka membenci serta memusuhi, mengingkari yang lainnya karena menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Berbeda dengan selain mereka yang mengikuti manhaj salaf. Bisa jadi hanyalah dengan salah satu apa yang ada sama pada mereka, bukan dengan Alkitab dan Sunnah. Allah menyatakan tentang perintah yang hak di dalam surat Al-A'raf ayat yang ketiga, yang ini merupakan haddul fasil, pembeda antara dakwah yang hak dan dakwah yang batil. Allah menyatakan ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya'a qalilan ma tadhakkarun. Ittabi'u, ikutilah oleh kalian, ma unzila ilaikum min rabbikum, apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Apa yang diturunkan? Al-Quran dan As-Sunnah. Ikutilah ini. Wala tattabi'u min dunihi awliya'a, janganlah kalian ikuti selain keduanya. Untuk awliya'a kalian membangun wala dan baro, berkasih sayang. Qalilan ma tadhakkarun, sedikit sekali engkau mengingat. Sehingga di sini dirinci oleh para ulama di antara keistimewaan orang yang mau kembali kepada manhaj salaf. Dan itu akan menjadi simat perangai mereka. Yang pertama adalah at-tahkimu bil kitabi wa sunnah fi kulli qadiyati min qadayal i'tiqad wa adamu raddi syai'in min kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, mereka ini mudah diajak untuk berhukum dengan Al-Quran dan Sunnah dalam setiap momentum dan juga problema serta qadaya, berbagai aktivitas yang ada pada mereka, baik yang berkaitan dengan i'tiqad, keyakinan, ideologi, ataupun ibadah dan muamalah, mereka mudah diajak kembali berhukum dengan Al-Quran dan Sunnah. Wa adami raddi syai'in min kitabillah wa sunnati Rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan tidak sedikit pun mereka menolak kitab dan sunnah. Ini yang pertama.
Yang kedua, diterangkan para ulama, al-akhdhu bima warada an ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi masailil aqidah bal fi masaili kulliha fil furu' wa fil masailil usul. Yakni mau mengambil apa yang datang dari para sahabat Nabi alaihi salatu wasalam, baik dalam permasalahan akidah, bahkan seluruh permasalahan agama. Ini yang kedua. Karena di sana ada orang yang seakan-akan yang penting bagi saya Al-Quran saja. Al-Quran. Oh, ini namanya Qur'aniyun. Berarti bukan orang yang memegang manhaj salaf. Walaupun sekilas mungkin sesuai dengan salaf, namun bukan salaf. Karena tidak mau kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ada yang mereka di sana menyerukan Al-Quran dan Sunnah, namun enggan kalau sudah mengikuti para sahabat. Ini pemahaman sahabat, mereka menolak. Adapun manhaj salafus saleh mengambil apa yang datang dari para sahabat. Dalam permasalahan akidah dan bahkan pada permasalahan furu' sekalipun. Dan yang ketiga, yang menjadi keistimewaan manhaj salaf adalah adamul khawd fi masailil i'tiqad mimma laysa lil aqli fihi majal. Mereka tidak mempeributkan, tidak memperbincangkan permasalahan-permasalahan akidah yang mana tidak ada bagian bagi akal untuk masuk ke dalamnya. Permasalahan akidah sudah datang Al-Quran dan Sunnah, dan diyakini oleh para sahabat Nabi, sudah Ahlus Sunnah, orang yang di atas manhaj salaf, menerima dengan sepasrah-pasrahnya, meyakini dengan keimanan yang sempurna. Nah, datang di sana, oh ini kan sebagai contoh adab kubur. Gak ada itu adab kubur. Kenapa? Coba kita buktikan secara logis. Kalau kita bongkar kuburan tersebut tetap. Apalagi dikisahkan, ini mendapatkan ini, mendapatkan ini, mendapatkan ini. Saya sudah tanya, saya ngimpi. Lah ngimpi itu dalilnya siapa? Nah, berarti bukan manhaj salaf. Nah, akal saya kalau begitu. Nah, menurut akal. Nah, ini tidak. Kalau sudah demikian, maka ini bukanlah manhaj salaf. Nah, dan disinilah sebab tergelincirnya dan menyimpangnya golongan Mu'tazilah yang kemudian beranak pinang dan bercabang darinya beberapa pikiran aqlaniyun. Orang-orang yang senantiasa mengedepankan akal sehingga mencetuskan ilmu kalam, yang ini semua adalah dengan sebab mereka mengedepankan akal di atas nas. Ladapun manhaj salaf tidak. Mereka hanya mengatakan sebagaimana firman Allah, warrasikhuna fil ilmi yaqulun amanna kullu min indi rabbina. Orang-orang yang dalam keilmuannya mereka mengatakan kami beriman semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Ali Imran ayat yang ke-7. Allah di sana mensifatkan ilmu dikala sampai kepada manusia terbagi dua. Golongan pertama yang Allah sebutkan golongan zairin, orang yang menyimpang, menjadi sesat. Yang mereka memang di dalam hatinya, tabiatnya bukan untuk mencari al-haq dalam belajar. Sehingga dikala mereka mendapatkan ilmu adalah yattabi'una ma tasyabaha minhu, menjadikan ilmu itu sebagai syubuhat, menyamarkan kebatilannya sehingga seakan-akan di atas al-haq. Atau dalam rangka mencari fitnah, yakni persimpangan jalan dari jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, golongan rasikhuna fil ilmi,
jalan yang selamat. Yang mereka mengatakan amana kullu min indi rabbina, semuanya datang dari Allah, kami beriman. Masuk akal kami atau tidak? Yang jelas ini datang dari Allah dan Rasulnya, saya terima, tidak saya tolak dan saya imani. Loh, tapi enggak masuk akal. Ini ya enggak mungkin secara kalkulasi, enggak mungkin secara matematis, enggak mungkin secara akal kita. Ya itu akal kita. Namun Allah segala sesuatu itu mungkin. Mungkinkah orang yang bodoh mendapatkan rizki lebih banyak? Mungkin, ya. Enggak mungkin kalau menurut saya, ya. Enggak mungkin. Dalam kenyataan, apakah engkau akan mendustakan kenyataan? Berarti akalmu rusak. Nah ini sebagai misal, iya apa tidak? Iya, nah ini. Loh, enggak mungkin ya. Secara matematis enggak bisa. Kalau secara matematis itu min kali min jadinya plus. Ya. Yaitu karena rumusan engkau. Sehingga kau gabung dengan ini yang salah, ini yang salah, ini salah, jadi banyak. Nah, karena rumus kalian itu min kali min jadi plus siapa enggak? Nah ini. Ikutilah yang jelek dengan yang baik. Yang baik itu akan menghapus. Yang ketiga. Yang keempat, tentang bagaimana keistimewaan mereka. Ada mujadalati ahlil bidah. Tidak mau berdebat dengan ahlul bidah. Mereka tidak menjadikan yang namanya agama sebagai ajang perdebatan. Mereka tidak menjadikan yang namanya sunnah sebagai kancah adu dalil. Tidak. Nah, bahkan Al-Imam Ahmad rahimahullah memasukkan dalam usul as-sunnah pokok-pokok, inti pokok daripada ahli sunnah yang menyelisihinya bukan ahli sunnah. Beliau mengatakan adamul mujadalah, tidak ada perdebatan dengan ahlul batin. Orang yang menjadikan agamanya sebagai perdebatan, walaupun sunnah akhirnya diangkat, terangkat, nampak, dia bukan ahlus sunnah, kata Imam Ahmad rahimahullah, hatta tarokal jidal, sehingga dia mau meninggalkan perdebatan. Jadi kok ada metodologi berdebat. Ya. Berdebatkan sudah ini. Enggak. Rasulullah hanya menyampaikan. Yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran, ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab, orang-orang yang sudah tahu ilmu agama. Ta'alau, ayo ke sini, ila kalimatin sawa bainana wa bainakum. Menuju kalimat yang kita sepakat antara kami dengan Anda apa? Alla na'budu illallah. Sama-sama ingin beribadah kepada Allah, ya apa tidak? Ya. Apa beribadah kepada Allah? Ya dasarnya Quran dan sunnah. Nah, ikuti ini Quran dan sunnah. Fa in tawallau, kalau engkau berpaling, apakah Allah mengajarkan debat? Tidak. Faqul syahadu bi anna muslimun. Sudah nyatakanlah kalau begitu saya hanya mengikuti jalan Allah dan Rasulnya, itulah Islam. Nah ini barakallahu fikum. Lain lalu sunnah. Mereka yaksudu bil mujadalah, yang dimaksudkan dengan berdebat di sini dengan ahlul bidah adalah fi hududil lati la yustafad minha, yaitu dalam hal yang tidak ada faedahnya, yang maknanya hanya sekedar ingin mumatalah, bertele-tele, berpanjang-panjang. Nah, lebih-lebih sampai akhirnya menjadikan patokannya kalau sudah musuhnya terdiam 1000 bahasa berarti kalah. Nah, itulah yang namanya perdebatan. Nah, ini bukan jalannya ahlus sunnah. Ini barakallahu fikum. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dinukilkan dari Imam Ahmad rahimahullah, annahu qila lahu. Dikatakan kepada beliau, kenapa beliau
menjadikan perdebatan lebih-lebih kalau dijadikan sebagai ajang. Ajang yang disaksikan. Diadakan acara sengaja dibuka adanya munadharah. Munadharah itu bahasa halusnya. Kalau dalam bahasa Indonesia tukar pandangan, ya. Bagaimana kita tukar pandang lah. Ini munadharah, itu enggak boleh, ya. Kata Imam Ahmad diajak oleh Mu'tazilah, seorang pengagung akal. Hafal Quran. Namun kalau itu tidak sesuai dengan akal akan dibantah. Nah, dia mengajak kepada Imam Ahmad untuk munadharah. Ditanyakan kepada Imam Ahmad, "Ala tunadhirul Mu'tazilah? Kenapa engkau tidak mau munadharah?" Apa munadharah tadi? Aduh, ya tukar pandangan. Bagaimana pandangan Anda? Bagaimana pandangan Anda? Bagaimana pandangan Anda? Nah ini. Wa kanal Mu'tazilah saulatun wa jaulatun fi ahdihi. Di mana Mu'tazilah di zaman beliau ini tersebar di mana-mana, jaulah berkeliling-liling. Nah, saulah memiliki yakni kekuatan di masa beliau. Maka beliau mengatakan laisa min naqsin fi qadiyatil munadharah wal mujadalah. Bukanlah menjadi nilai yang kurang bagiku ketika aku tidak mau masuk dalam munadharah dan mujadalah. Artinya berarti kalau engkau tidak mau diajak adu pandangan, engkau kalah, menunjukkan engkau itu jumud. Engkau itu enggak punya, tidak demikian ya. Tapi Imam Ahmad bukan demikian. Namun beliau orang yang arif, orang yang hakim, orang yang hikmah. Beliau mengatakan innama akhsha. Aku hanya khawatir. Anarudda raddan fala yafhamu ba'dul hadirin. Kalau seandainya agama ini dijadikan alat atau dijadikan sebagai perdebatan, sebagai tukar pandangan, aku khawatir ketika aku memberikan pandangan dan membantah, menyanggah ucapan orang yang menjadi lawanku ketika itu, ternyata sanggaanku ini apa? La yafhamuhu ba'dul hadirin. Tidak dipahami sebagian hadirin yang menonton, yang mendengarkan. Tidak paham maksudnya apa dan seterusnya. Fayakunu li ba'dim fitnah, maka hanya akan menjadi fitnah bagi mereka. Ya. Lihat kenapa imam tidak mau bermunadharah padahal beliau memiliki ilmu. Ya, saya khawatir. Walaupun saya menang, namun tidak semua hadirin itu bisa nerima. Ya apa tidak? Yang akhirnya, itu bukan jalan hak kata beliau. Nah, ini barakallahu fikum. Yaitu kadangkala yujadu fi qalbihi naw'an minasyukuk. Nah, barakallahu fikum. Yakni didapatkan dalam sebagian hati mereka muncul keraguan akhirnya. Muncul keraguan. Nah, oleh karena itu para a'immah Ahlussunnah wal Jamaah sangat-sangat menghindari dan menjauhi yang namanya mujadalah dengan ahlul bidah. Nah, barakallahu fikum. Berarti lihat, berarti ini bukan jalannya sunnah. Nah, masuk dalam kancah mujadalah demikian. Dan demikian pula barakallahu fikum, di antara tanda mereka bagaimana prinsip ahli sunnah dalam menetapkan ilmu bagi mereka adalah manhaju ahli sunnati wal jamaah fi takriril ilm. Mereka ahli sunnah wal jamaah di dalam menetapkan ilmu adalah dengan kembali kepada Al-Quran dan sunnah dengan langkah-langkah ataupun metodologi. Di antara yang pertama adalah barakallahu fikum annaha tauqifiyah. Yang namanya ilmu agama itu tauqifiyah. Maknanya annahu yattabi'u fil kitab was sunnah.
mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Walam yaj'alillahu lil uqul fiha majalan fi umuril aqidah. Nah, Allah tidak menjadikan bagi akal ini adanya celah untuk masuk dalam perkara akidah. Maksudnya perkara ghaibiyah, perkara yang gaib di sana. Adapun yang di sana ada perkara yang boleh untuk ijtihad. Semisal adanya amalan-amalan Nabi SAW yang beliau melakukannya dengan berbagai cara di lain kesempatan dan tempat, maka di sana dibolehkan bagi kita akal kita untuk mencerna. Ini penempatannya di mana? Nah, terus konteksnya seperti apa? Atau yang kuat yang mana? Apakah ini menghapus sebelumnya atau tidak? Lah itulah akal mereka di situ. Nah, namun dalam perkara yang Allah jadikan di sana tidak ada celah bagi akal, mereka hanya mengatakan sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Kemudian yang berikutnya adalah manhaj ahlussunnah wal jamaah annaha la tu'arid mal aqlis salim. Bahwasanya manhaj tersebut tidak akan bertentangan dengan akal yang selamat. Ya. Jadi kalau antum mengikuti, menetapi arahan-arahan konsekuensi manhaj ahlussunnah dalam apapun juga, itu tidak akan bertentangan dengan akal yang selamat. Nah, dalam hal apa saja? Dalam hal ibadah. Dalam hal ibadah, kan kalau lebih banyak itu lebih faedah. Jawabannya tidak. Yang berfaedah yang sesuai dengan contohnya Rasul. Kalau Rasul mengatakan yang lebih banyak lebih baik, kita pun akan meyakini yang lebih banyak lebih baik. Nah, kalau lebih banyak tidak sesuai dengan contoh Rasul, ya tidak menjadi kebaikan. Sehingga di sini ikhwani fillah, terkhusus kita yang di hari-hari yang Allah melarang kita untuk melakukan perbuatan zalim, yakni di 10 awal Dzulhijjah ini, yang Allah jadikan bulan Dzulhijjah merupakan salah satu bulan haram, yang Allah nyatakan wala tadlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian mendolimi diri-diri kalian. Maka di sini bagaimana bentuk mendolimi diri? Yaitu dengan kita menyelisih jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang namanya manhaj ahlussunnah tidak akan bertentangan dengan akal kita. Akal yang selamat. Apa saja? Contoh apa Pak? Misalnya. Salat Id gimana? Ya, barakallahu fiik. Semisal mereka mengatakan, kan sudah jelas yang namanya patokan bulan haji kan dengan ada yang di Mekah. Karena Rasul mengatakan al-hajju Arafah. Yang namanya haji itu Arafah. Hadisnya sahih, benar. Apa makna hadis ini? Oh, berarti maknanya sudah jelas, patokannya ya Arafah di sana. Bukan. Hadis tersebut sahih, Nabi menyatakan mubtada al-hajju, khabarnya Arafah. Maknanya haji itu kalau engkau mendapatkan wukuf di Arafah. Kalau engkau tidak wukuf di Arafah, hajimu tidak sah. Oh, begitu. Ya. Gak ada kaitannya dengan siam Arafah, gak ada kaitannya dengan Idul Adha. Loh mana? Ya, dalilnya mana? Nah, barakallahu fikum. Terjadi khilaf di kalangan para ulama, apakah puasanya itu puasa Arafah dengan sumber atau dasar manusia wukuf di Arafah karena dinamakan siam Arafah, ataukah tanggal 9 Dzulhijjah? Wa tahqiq para ulama, mereka menyatakan bahwasanya siam Arafah dinisbahkan kepada Arafah karena memang di hari tanggal 9 itu adalah
hari manusia haji yang melakukan haji wukuf di Arafah. Ta'ziman kepada hari wukufnya. Namun kalau siamnya diterangkan para ulama, siam Arafah wahiyatis atasi' min Dzulhijjah. Siam Arafah adalah puasa tanggal 9 Dzulhijjah. Kalau kenapa dikatakan? Ya karena pengagungan hari Arafah hari itu di hari yang mereka wukuf. Sehingga dengan demikian Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau tatkala ditanya bagaimana seandainya terjadi khilaf penetapan tanggal 9 disebabkan karena ikhtilaful matali'. Maka beliau, manusia itu berpuasa dengan imam ataupun pemerintah mereka. Kalau dia mengatakan ini syariat baru, nggih sanes. Karena Nabi yang memerintahkan. Lo mana? Shaumukum yauma yasumun nas wa fitrukum yauma yuftirun nas wa adhakum yauma yudhahun nas. Puasamu dikala manusia berpuasa. Idul fitrimu dikala manusia beridul fitri. Kemudian hari adhamu dikala manusia menyembelih. Maka kata para ulama, adalah manusia banyak akan bisa terwujudkan dikala mereka ma'umaroihim, bersama penguasa mereka. Nah inilah. Sehingga diantara ciri ahli sunnah wal jamaah, kata Rasulullah, as-sam'u wa ta'ah liwulatil umur, mendengar dan taat kepada para penguasa. Ya. Nah ini tidak bertentangan dengan akal. Akal kita bagaimana loh? Dinisbahkan yaum shaum Arafah karena di tanggal 9 tersebut adanya amalan wukuf. Bukan siam wukuf di Arafah. Ya. Namun siam Arafah karena di tanggal tersebut hari manusia wukuf. Ya harinya, hari 9-nya. Ayat ini tanggal 9 adalah hari manusia wukuf. Namun siamnya siam tanggal 9 Dzulhijjah. Di mana ini berbeda-beda di antara negara satu dengan yang lainnya tergantung matali yang berdekatan atau tidak. Maka wallahu a'lam bishawab, para muhaqqiqin, para ulama ahli tahqiq menerangkan bahwasanya hendaknya kita berpuasa bersama umara kita. Lah ini tidak bertentangan akal kita bagaimana? Akal kita karena puasa tersebut puasa 9 Dzulhijjah. Dikala beda-beda tanggal, ya karena memang beda. Bukankah bulan itu munculnya berbeda-beda? Di sana siang, di sini malam. Di sebagian negeri itu Allah jadikan putaran siang hanya 3 jam, malamnya 21 jam. Di Denmark, di wilayah kutub. Kadang-kala sebaliknya di musim panas, maka barakallahu fikum, di musim panas siang itu kadang-kala panjang, malamnya sebentar. Nah ini, ya kalau kita sih nggak terasa ya. Nah ini nggak terasa. Nah, kalau di daerah kutub terasa seperti itu perbedaannya. Lah ini saja sudah berbeda-beda, sangat wajar. Ini secara akal. Dan secara akal, kita menjadi Rasul tidak, karena Rasul yang memerintahkan dengan hadis Aisyah radhiyallahu anha, sehingga kita tidak menyelisihi tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan di sana terkhusus pembahasan mengenai bagaimana keistimewaan manhaj salafus saleh dan yang lainnya merupakan pembahasan yang sangat penting yang hendaknya tidak cukup bagi seorang menisbahkan diri kepada manhaj salaf, namun kata beliau hafizahullah taala, fala budda an yata'allama manhaj salafus saleh, akan tapi harus mereka belajar tentang manhaj salafus saleh. Kenapa? Karena mujarradun nisbah intisab biduni ta'lim wal ilm, kata beliau, yang namanya sekedar menisbahkan diri kepada manhajus salafus saleh tanpa mengetahui tentang bagaimana manhaj tersebut dan mempelajari manhaj tersebut, ini adalah madaratuhu akbar,
yaitu bahwasanya mudaratnya lebih besar. Nah, mudaratnya lebih besar. Oleh karena itu, marilah kita syukuri majelis-majelis ilmu yang ada di tempat ini yang mudah-mudahan nanti bisa meningkat intensitas taklimnya. Nah, dan juga barakallahu fikum, kita mohon kepada Allah semoga Allah senantiasa memudahkan untuk kita menggiatkan majalisul ilm yang mana alhamdulillah di tempat Ummahat sana yang mudah-mudahan nantinya juga terselenggara meningkat adanya kegiatan-kegiatan taklim yang sifatnya tambahan dari hal ini seperti kegiatan bimbel yang mudah-mudahan nanti bisa ditambahkan di tempat tersebut. Dan demikian pula di sini barangkali ada taklim malam harinya. Nah, mudah-mudahan Allah mudahkan semua itu. Semoga Allah menjadikan duduknya kita di hari ini bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Wassallallahu ala Muhammad wa barik wasallim. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.